Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Kelas 12 TKJ 1 ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Ya, silakan Nak, pimpin doanya Nak, Agnes. Iya Bu. Untuk memulai belajar hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini siapa yang tidak hadir ya? Iya, Bunga ya. Kenapa Bunganya nggak hadir? Sakit ya? Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Nak ya, akan belajar yang namanya peluang kejadian majemuk, yaitu kejadian sayang lepas dan tidak sayang lepas. Nah, selanjutnya marilah kita bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Oke, bernyanyi. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu setelah kalian mengamati PowerPoint dan nanti mengerjakan LKPD, kalian bisa menjelaskan pengertian gabungan dua kejadian dengan benar, yaitu kejadian saling lepas dan tidak saling lepas. Kemudian melalui LKPD yang diberikan, peserta didik dapat menentukan peluang gabungan dua kejadian saling lepas dan tidak saling lepas dengan benar. Kemudian melalui diskusi kalian bisa menemukan penyelesaian ya. Penyelesaian dari kejadian saling lepas dan tidak saling lepas dengan tepat. Kemudian kalian bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk, kejadian saling lepas dan tidak saling lepas itu dengan tepat. Yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini. Terus apa sih Bu gunanya atau manfaatnya? Yaitu membantu untuk mengambil keputusan yang tepat gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu untuk memperkirakan hal yang akan terjadi. Nah, contohnya ada di sini. Coba Julius. Contoh pada daerah Cipinang sering terjadi hujan. Terkadang banjir, terkadang tidak karena daerah tersebut dekat sungai Ciliwung yang bagian hulunya ada di daerah Bogor, sehingga daerah Cipinang sering juga terkena banjir walaupun tidak hujan. Nah, ini kalian bisa menentukannya hujan atau banjirnya itu berapa persen sih gitu. Jadi langkah pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu kalian akan berkelompok nanti, akan Ibu berikan stimulus ya berupa permasalahan. Kemudian kalian akan berdiskusi. Kemudian yang keempat adalah menarik kesimpulan. Yang terakhir adanya kuis dalam pembelajaran nanti. Oke, sekarang kita lanjut di gambar yang Ibu tayangkan. Ini ada gambar apa Nak? Nih. Ular tangga Bu. Ini apa namanya? Nah, ini dadu. Kan parandadu ini sebenarnya adalah apa yang namanya kalau dalam peluang itu? Sampel. Ada 2, ada 3, ada 4. Oke. Nah, sekarang kita ke permasalahannya. Ini gambar apa, Nak? Tapis Bu. Tapis. Dalam acara lomba peringatan HUT Lampung Utara yang ke-35 akan dipilih 1 orang untuk mewakili sekolahnya dalam lomba pakaian adat Lampung. Jika satu kelas ada 30 orang dan 10 menyukai tapis jung syarat, 15 orang menyukai tapis bintang, dan 5 orang suka keduanya, maka tentukanlah peluang yang terpilih itu adalah yang suka tapis jung syarat atau suka tapis bintang. Apakah itu peluang kejadian saling lepas atau
peluang tidak saling lepas. Oke. Kemudian nanti kalian kerjakan LKPD ini. Ada pertanyaan, Nak? Nggak ada, Bu. Nah, Ibu beri waktunya 15 menit kalian kerjakan. Mulai dari sekarang ya. Ya, Bu. Iya, Bu. LKPD-nya sudah di-download ya tadi malam ya? Iya, Bu. Sudah di-download di Classroom. Oh ya, jangan lupa kalian absen ya, Nak ya, di Classroom ya. Untuk yang Sudah, Bu. hadir pada hari ini. Iya. Oke, diskusinya kita anggap selesai. Sudah disiapkan siapa yang akan mempresentasikan hasil pekerjaannya? Udah, Bu. Oke, kelompok berapa dulu? Kelompok 1, Bu. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada suatu wilayah tentang kepemilikan sepeda motor dan mobil, diperoleh data sebagai berikut. 60% warga memiliki sepeda motor, 20% warga memiliki mobil, 10% warga memiliki mobil dan sepeda motor. Dari wilayah tersebut, dipilih satu warga secara acak. Berapa peluang warga tersebut memiliki sepeda motor atau mobil? Penyelesaian. Misalnya, N dalam kurung A adalah warga memiliki motor 60%, sama dengan 60. NB sama dengan warga yang memiliki mobil 20%, sama dengan 20. Irisan B, warga yang memiliki motor dan mobil 10%, sama dengan 10. Nilai semua adalah 100%, sama dengan 100. Peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B sama dengan 60 tambah 20 kurang 10 per 100 sama dengan 70 per 100 sama dengan 0,7%, Bu. Ada yang punya jawaban lain, Nak? Enggak, Bu, sama. Oke, sebenarnya itu ada yang keliru ya, sedikit ya. Itu harusnya kan 70 dibagi 100. Sama dengan berapa harusnya? 0,7. Iya, Bu. Iya. 70 per 100. Berarti harusnya peluangnya berapa? 0,7. Aja ya, nggak ada persen ya. Oke, karena nilai dari yang namanya peluang itu berkisar antara 0 sampai dengan 1. Nah, sekarang coba maksud Ibu yang presentasi yang lain, coba yang lain. Jangan langsung ke soal, tapi kita menemukan konsep terlebih dahulu. Oke, silakan share screen, Nak. 2 kejadian dapat ditentukan menggunakan sifat gabungan 2 himpunan. Banyak anggota himpunan A, gabungan B adalah N dalam kurung A gabungan B sama dengan NA ditambah NB dikurang NA. Jika semua ruas dibagi dengan NS, didapat N dalam kurung A gabungan B per NS sama dengan NA ditambah NB dikurang A gabungan B per NS, sehingga P gabungan B sama dengan P A dalam kurung B ditambah P dalam kurung B dikurang P N irisan D. Irisan itu, oke. Itu dibacanya apa? Yang seperti huruf N itu kan irisan ya. Bukan dibaca gabungan ya, yang di atasnya ya. Itu peluang kejadian apa, Nak, itu? Rumusnya kalau seperti itu. Peluang kejadian tidak saling lepas. Nah, kenapa disebut dengan peluang kejadian tidak saling lepas? Karena ada apanya? Karena kedua kejadian tersebut tidak dapat terjadi secara bersamaan, Bu. Oke, ada jawaban lain nggak? Silakan dari kelompok lain menanggapi. Itu sudah benar, kejadian tidak saling lepas, benar. Kenapa gitu? Tidak ada elemen yang sama antara Ada elemen yang sama antara A
A dan B. B. Nah, oke, silakan dari kelompok lain untuk pengertian peluang kejadian yang yang saling lepas. Peluang dua kejadian saling lepas. Kejadian menjemput dapat terbentuk dengan cara mengkombinasikan dua atau lebih kejadian. Pengkombinasian tersebut dapat dilakukan dengan gabungan atau irisan. Misalkan, A adalah kejadian muncul angka kurang dari 3 dan B adalah kejadian muncul angka lebih dari 4. Maka, dengan misalnya, pada percobaan pelemparan sebuah dadu, ruang sampelnya adalah S, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kejadian A adalah kejadian munculnya mata dadu kurang dari 3, maka A 1 dan 2. Kejadian B adalah kejadian munculnya mata dadu angka lebih dari 4, maka B 5 dan 6. Oke. Tulislah dalam diagram Venn di bawah ini. Dua kejadian disebut saling lepas apabila kedua kejadian tersebut tidak dapat terjadi pada saat yang bersamaan. Kejadian A dan kejadian B saling lepas, maka A irisan B sama dengan Himpunan kosong ya. jika digambarkan dalam diagram Venn di samping. Berdasarkan rumus peluang gabungan dua kejadian di atas bahwa P dalam kurung A gabungan B sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B dikurangi P dalam kurung A irisan B, karena A dalam irisan B sama dengan bukan himpunan 0, maka Tidak ada P dalam maksudnya kurung himpunan A kosong. irisan B sama dengan 0 didapat P dalam kurung A irisan B sama dengan 0. Sehingga P dalam kurung A gabungan B sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B sama dengan 0. P dalam kurung A gabungan B sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B. Kesimpulannya, jika kejadian A dan kejadian B adalah dua kejadian yang saling lepas, maka berlaku rumus P dalam kurung A gabungan B sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B. Oke, ya. Seperti itu ya. Jadi bacanya jangan P dalam kurung A gabungan B, jangan seperti itu membacanya ya. Jadi peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B, seperti itu ya. Jadi kejadiannya itu nggak ada irisan, jadi itu yang namanya saling lepas ya, seperti itu ya. Jadi kesimpulan kita pada pagi hari ini yaitu tadi yang namanya peluang kejadian saling lepas itu tidak adanya irisan antara dua buah kejadian tersebut, misalkan kejadian A dan kejadian B. Kemudian kalau tidak saling lepas itu adanya irisan antara kejadian A dan kejadian B, sehingga rumusnya seperti yang kalian temukan tadi. Silakan kalian bisa mengerjakan evaluasinya itu sudah Ibu share. Ibu beri waktu 10 menit kalian kerjakan. Karena waktunya sudah mau habis, nggak apa-apa ya. Jadi Ibu tunggu nanti sampai jam 10 ya. Oke, sekarang kalian ada PR. Ini soal ini Ibu ambil dari soal AKM. Jadi Ibu berikan waktu ini, soal ini kalian kerjakan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih untuk perhatian kalian. Ya. Kira-kira dari pembelajaran pada pagi hari ini apa yang perlu kita perbaiki untuk pertemuan yang akan datang? Nah, mungkin ini ya, untuk pas waktu kalian share screen itu ya, diusahakan agak dibesarkan sedikit ya. Itu aja. Kemudian keaktifannya juga ya. Karena keaktifan tadi itu dinilai ya, di mana kelompok yang aktif, di mana kelompok yang tidak aktif juga ya. Oke. Ya, Bu. Silakan dipimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Beri salam. Ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.